dosa-dosa besar tentang seputar pasutri, pasangan suami istri. Kita mempelajari tentang dosa-dosa besar pasangan suami istri bukan untuk kita terjang, bukan untuk justru kita lakukan, tetapi tujuan utama kita adalah sebagai kewaspadaan bagi kita. Dahulu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Adalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan karena aku khawatir aku terjerumus di dalamnya. Ya, jadi kita mengenal dosa-dosa pasutri bukan untuk nanti kita lakukan, tapi tujuan utamanya adalah sebagai kewaspadaan, ya, sebagai peringatan, alarm bagi kita, jangan sampai kita menerjangnya. Karena dosa adalah virus yang sangat berbahaya, yang bisa merusak kebahagiaan kita, bahkan bisa merusak keutuhan rumah tangga kita. Nabi SAW pernah mengatakan, ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani. Kata Nabi, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bermusuhan, kemudian mereka berpisah, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Jadi penyebab keretakan persahabatan, keluarga adalah dosa. Ya, lebih-lebih yang harus kita ingat bahwa di sana ada musuh bebuyutan kita yang salah satu proyek utamanya adalah menghancurkan rumah tangga kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ya, salah satu proyek iblis dan bala tentaranya, mereka ingin menghancurkan rumah tangga kita. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Jabir, kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya iblis itu punya singgasana di tengah lautan. Ya. Lalu dia mengirimkan tentara-tentaranya untuk menggoda dan menyesatkan anak Adam. Dan mereka tiap hari laporan kepada bosnya, iblis. Ya, yang satu lapor, komandan, saya sudah menjadikan orang ini minum khamr. Kata iblisnya, alah kecil gitu, itu mah gampang itu. Ya, yang satu lagi lapor, saya sudah menjadikan orang ini berzina. Kecil. Lalu ada yang lapor, wahai komandan, ya bos, saya sudah mampu menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Baru kemudian komandannya mengatakan, nah ini baru top. Ini anak buah saya ini. Dipuji, ya, diapresiasi. Kenapa? Karena iblis tahu bahwasanya dengan pernikahan, dengan rumah tangga, ini manfaatnya sangat besar. Ya, dengan kita menikah, dengan kita berumah tangga, kita akan terjaga dari dosa-dosa, terutama dosa farji, dosa mata. Kita akan mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lain. Kita bisa lebih tenang dalam beribadah, dalam beraktivitas.
Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang manfaat pernikahan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfu dinih. Kalau seorang hamba itu sudah nikah, berarti separuh agamanya telah sempurna. Falyattaqillaha fima baqi. Tinggal dia menjaga yang separuh berikutnya. Ya, oleh karenanya tugas kita semuanya yang sudah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rumah tangga, berupa pernikahan. Udah nikah semuanya kan? Kecuali yang belum. Nah, kalau kita sudah diberi nikmat oleh Allah SWT berupa pernikahan, berupa rumah tangga, wajib bagi kita untuk menjaganya, merawatnya. Jangan gampang kemudian dirusak oleh iblis. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tusilun ni'amah. Kata seorang penyair, kalau kamu mendapatkan sebuah nikmat, rawat baik-baik nikmat tersebut. Karena kemaksiatan dan dosa menyebabkan dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa taala darimu satu persatu. Ya. Oleh karenanya, subhanallah, ini kita patut kita syukuri sebagai seorang muslim, kita memiliki agama yang sangat indah. Agama Islam. Ya, yang sempurna, yang komplit, paket lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Di mana Islam telah meletakkan prinsip-prinsip, kunci-kunci, landasan-landasan yang kokoh supaya kita bisa ya mempertahankan rumah tangga kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, sedikit saya ingin mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para ikhwan dan akhwat tentang beberapa prinsip kunci-kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau kita memahaminya dengan baik dan mempraktekkannya dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan jaga rumah tangga kita ya menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah wa rahmah, yang merupakan tujuan dari pernikahan. Yang pertama adalah perkuat rumah tangga kita di atas pondasi iman. Perekat utama sebuah rumah tangga bukan cuma sekedar cinta, tapi yang paling penting perekat utamanya adalah iman. Karena iman adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Apa dalilnya? Surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Kuncinya apa? Iman dan amal saleh. Percuma suaminya ganteng, percuma istrinya cantik, ya, percuma suaminya masya Allah, ya, rekeningnya gendut, bukan cuma perutnya aja yang gendut, ya, rekening yang gendut, tapi ternyata tidak ada keimanan, ketakwaan pada dirinya, hancur rumah tangga. Dan itu fakta. Lihat banyak para artis atau figur yang dianggap figur, ya, masya Allah punya istri cantik, punya suami ganteng, ya, duitnya banyak, populer namanya, tapi ternyata hancur rumah tangganya. Karena bangunan rumah tangga, pondasi utamanya adalah iman. Ini yang bikin awet. Adapun kecantikan, adapun harta, itu fana. Ya, kalau kita hanya karena ganteng, hanya karena cantik, lihat artis-artis 80-an dulu paling ganteng, sekarang udah nggak laku. Ya, harta betapa banyak roda berputar. Yang dulunya miskin sekarang kaya,
yang dulunya kaya sekarang miskin. Maka yang awet adalah iman. Itulah kenapa Nabi SAW ya, sebelum kita menikah sudah memberikan wasiat, jadikan barometer utama kita dalam mencari pasangan adalah karena agama. Ya, contoh Nabi SAW berpesan kepada kita kaum laki-laki kalau memilih calon istri. Apa kata Nabi? Tunkahul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Ada yang menikahi wanita karena cantiknya, ya, terpukau dengan pandangan pertama, ya, ketemu di Facebook, Masya Allah, fotonya cantik, udah langsung minta nomor WA-nya. Ya, ada yang terpukau karena hartanya. Wah, ini lumayan nih, PNS, gajinya gede, lumayan bisa numpang. Baik, ada yang karena nasabnya. Ini biasanya orang Arab nih, orang Arab. Makanya kalau antum yang bukan orang Arab, susah cari wanita Arab. Kalau antum bukan orang Arab, susah. Baik, karena mereka salah satu yang dicari adalah nasab. Nasab. Baik, yang keempat kata Nabi SAW, karena agama. Lalu beliau berpesan, fadfar bidzatiddin taribat yada. Dari 4 itu kata Nabi, cari yang baik agamanya, karena itu yang bikin kamu bahagia. Nabi nggak mengatakan cari yang cantik, cari yang ganteng, cari yang dompetnya tebal, ya, cari yang ini, enggak, cari yang baik agamanya. Begitu juga Nabi SAW berpesan kepada para orang tua yang punya anak perempuan, yang punya adik perempuan. Kata Nabi, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau kalian punya adik perempuan, anak perempuan, lalu dilamar oleh pemuda yang baik agamanya dan akhlaknya, nikahkan sudah. Patokannya Nabi apa? Yang baik agamanya dan akhlaknya. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Karena ini ayyuhal ikhwah yang bikin rumah tangga itu apa? Bahagia. Jadi kalau kita pengen bahagia dalam rumah tangga kita, perkuat iman, perkuat ibadah, perkuat ketakwaan, makmurkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan amal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara kunci rumah tangga bahagia adalah kita semangat ngaji ilmu agama. Semangat ngaji ilmu agama. Karena dengan ilmu kita memiliki cahaya dan lentera untuk mengarungi bahtera rumah tangga ini. Karena rumah tangga tentu bukan cuma 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ya, dan kehidupan dalam rumah tangga penuh dengan tantangan. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri, man tazawwaja faqad rakibal bahar. Siapa yang menikah perumpamaannya seperti ya, naik kapal di tengah lautan. Akan ada badai yang menerpanya. Terkadang ombak begitu dahsyat. Nah, kalau kita berada di tengah lautan, ya, kalau kita naik kapal dan nahkodanya tahu cara mengemudinya, tahu tentang alamat tujuannya, masih aman. Tapi kalau kita nggak tahu cara mengemudinya, kita nggak tahu alamat tujuannya, bisa bahaya. Maka begitu juga dalam rumah tangga. Kita harus membentengi diri kita dengan ilmu. Suami harus semangat belajar ilmu agama. Bagaimana dia akan menjadi suami yang baik kalau dia nggak punya ilmu? Istri harus semangat belajar ilmu agama.
Bagaimana dia akan menjadi istri yang saleha. Bagaimana dia akan menjadi ibu yang saleha. Ya, kalau dia tidak memiliki bekal ilmu agama. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk belajar ilmu agama. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, karena ilmu ini cahaya yang menyinari perjalanan kita. Kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang taat, mana yang maksiat. Mana rute yang mengantarkan kita menuju surga, mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Bagaimana kalau menghadapi problematika, bagaimana mendidik anak. Semua itu butuh ilmu. Yang ketiga, di antara kunci utama dalam rumah tangga adalah melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan. Ilmu bukan cuma teori, tapi yang paling penting adalah aplikasinya. Bagaimana kita mengamalkannya. Setelah kita tahu, suami misalkan tahu kewajiban sebagai seorang suami, jalankan kewajiban sebagai seorang suami. Kewajiban suami misalkan apa? Ya, cari nafkah, siap. Ya, maka amalkan, jangan sampai menelantarkan istri tanpa nafkah. Dosa. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yakut. Kata Nabi, cukuplah dianggap sebagai dosa kalau orang itu menelantarkan tanggungannya, istrinya, anak-anaknya. Dan yang lebih penting daripada memberi nafkah, yaitu mendidik. Ya, betul. Memberi nafkah kepada istri, kepada anak, ini kewajiban suami. Tapi ada kewajiban yang lebih penting daripada itu. Yaitu mendidik, membimbing, menggandeng tangan istri dan anaknya menuju surga. Menjaga dan melindunginya dari api neraka. Ini jauh lebih penting. Ya, karena kalau nafkah itu hanya untuk dunia. Kalaupun kita misalkan nggak memberi nafkah, ya Allah SWT yang pasti akan memberikan rezeki. Kalaupun dia kelaparan, paling mentok mati. Tapi kalau kita tidak mendidiknya, maka akibatnya adalah kesengsaraan. Bukan cuma sekedar di dunia, tapi yang paling bahaya adalah di akhirat. Kalau dunia ini, dunia cuma sementara. Tapi kehidupan di akhirat nanti, itu yang paling lama, panjang. Ya, kehidupan dunia cuma sementara, yaitu sampai mati saja. Kalau kita matinya sekarang, ya udah. Tapi kalau kehidupan di akhirat lama, panjang. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu, dengan amal, ya, maka kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Begitu juga sebaliknya, seorang istri diatur dalam agama Islam, ada kewajibannya. Ya, bagaimana dia harus taat kepada seorang suami. Bagaimana dia harus mensyukuri kebaikan-kebaikan suami. Bagaimana dia berusaha membahagiakan suami. Jangan cuma sekedar dijadikan teori. Jangan cuma sekedar dijadikan sebagai wacana pengetahuan. Tapi diamalkan. Karena ilmu jika tidak diamalkan, nggak ada manfaatnya. Ilmu itu yang paling penting adalah yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'a." Ilmu itu bukan cuma sekedar dihafal, tapi yang paling penting adalah yang bermanfaat. Dan salah satu tanda ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan. Kalau nggak diamalkan, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya, ya mungkin kita sudah sering ngaji tentang kewajiban suami, tentang kewajiban istri. Secara teori mungkin sudah sering kita kaji, sering kita baca. Tapi yang paling penting, pengamalannya.
Yang paling berat itu amal. Kalau teori banyak yang tahu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan, mempraktekkannya. Ya. Dan ilmu tentang rumah tangga ini penting sekali. Karena ini ibadah paling lama, Pak. Kita kalau sholat, salam udah beres, berarti sudah selesai sholatnya. Puasa kalau udah berbuka, udah beres berarti. Tapi kalau rumah tangga, lama. Bukan cuma sehari, bukan cuma seminggu, bukan cuma setahun. Lama. Oleh karenanya, ya kita di samping kita tahu teorinya, yang paling penting juga adalah bagaimana kita mempraktekkannya. Sudah ada? Wah, ngeprank dari ini. Udah. Baik, yang keempat yaitu at-ta'awun. Bagaimana pasangan suami istri itu saling bahu-membahu. Saling membantu antara satu dengan yang lain. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Maka berbahagialah kalau kita diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, harta apa yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, liyattahid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inuka ala amril akhirah. Harta yang terbaik itu kalau kamu punya hati yang selalu bersyukur, punya lisan yang selalu berzikir, dan punya istri yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberi pasangan, istri yang mengingatkan kita, waktunya sholat diingatkan, ketika kerja diingatkan, seperti dulu wanita-wanita salaf, kalau suaminya mau kerja, maka istrinya mengingatkan, Mas, iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati dari pekerjaan yang haram. Mendingan kita kelaparan daripada makan harta yang haram. Kita sabar menahan lapar, tapi kita nggak bakalan sabar kuat menahan ya panasnya api neraka. Luar biasa. Begitu juga para istri. Ya, termasuk tanda kebaikan dan kebahagiaan seorang wanita kalau dia diberi suami yang bisa membantunya untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Karena tujuan kita menikah bukan cuma sekedar kebutuhan biologis semata, tapi tujuan utama kita menikah adalah ibadah kepada Allah. Bukankah kita hidup di dunia ini, tujuan utamanya adalah ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita punya teman atau pasangan yang membantu dan menopang kita untuk bisa mewujudkan tujuan hidup kita, yaitu ibadah, maka ini luar biasa. Ya, harus disyukuri, harus dipertahankan, harus dirawat baik-baik. Ya, nah, jadi harus saling saling melengkapi antara satu dengan yang lain, saling bahu membahu antara satu dengan yang lain. Makanya disebutkan di dalam hadis juga kan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat malam, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikan air ke wajahnya. Percikan dikit aja, bukan pakai gayung apa ember gitu, enggak. Ya, akhirnya sholat bersama. Didoakan sama Nabi apa? Semoga Allah merahmati. Begitu juga semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam, lalu dia sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, tadi dipercikan juga. Yakni saling membantu, saling mengingatkan. Bukan malah semakin membongkar kekurangannya, semakin membongkar aib pasangan. Karena kan enggak, lagi berantem sama suami bikin status, ya,
Berantem sama istri, curhat di medsos. Kadang-kadang bersambung lagi. Ya, bersambung ke episode berikutnya. Nah, jangan maksudnya jangan saling membongkar kekurangan. Karena aib pasangan kita sejatinya adalah aib kita juga. Jadi saling melengkapi. Makanya dalam Islam, subhanallah, suami istri itu diperumpamakan dalam surat Al-Baqarah seperti apa? Pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Kenapa suami istri diperumpamakan seperti pakaian? Karena pakaian itu punya 3 fungsi utama. 1, fungsi pakaian adalah melindungi kita. Melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Begitu juga pasangan kita. Kita harus saling melindungi. Terutama melindungi dari api neraka. Kita harus saling melindungi pasangan kita. Yang kedua, fungsi pakaian itu kan menutup kekurangan, aib. Ya, mungkin kita punya panu, mungkin punya bisul. Nah, kalau pakai baju nggak ketahuan. Ya, nggak ketahuan. Begitu juga. Ya, kita kalau punya pasangan, hendaknya kita tutupi kekurangannya, bukan malah kita bongkar. Ya, sekarang kan nggak banyak saling bongkar. Apalagi kalau udah cerai, wah udah dibongkar semuanya. Yang ketiga, ya keindahan. Nanti kalau pakai baju, apalagi kalau baju baru itu kan terlihat keren, terlihat ganteng, terlihat cantik kalau pakai baju. Begitu juga. Ya, pasangan itu adalah keindahan bagi seseorang. Secantik apapun seorang wanita, kalau belum punya suami berarti ada yang kurang. Seganteng apapun seorang laki, kalau dia belum punya istri, berarti masih ada yang kurang. Dia belum memiliki perhiasan terbaik di dunia ini. Bukankah Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan terbaik ya punya istri yang salehah. Jadi kalau ganteng, tajir, ya Masya Allah sempurna semuanya karirnya, tapi belum punya istri, berarti ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Belum ya? Sampai jam berapa? Oh gitu. Siap. Baik, yang kelima, kunci rumah tangga, ya. Yang paling penting adalah sabar. Sabar. Ya. Sabar ini penting sekali. Saking pentingnya sabar, kata Imam Ahmad, Allah menyebut kata sabar dalam Al-Quran sebanyak 93 kali. Saking pentingnya sabar. Termasuk dalam dunia rumah tangga. Sangat dibutuhkan kesabaran. Dalam 3 jenisnya. Karena sabar itu kata para ulama ada 3 macam. 1, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah. Dalam menjalankan ketaatan. Itu butuh sabar. Suami didik istri butuh sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, istrimu, anakmu sholat, dan sabarlah. Butuh kesabaran. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat, dosa. Nah, kita harus sabar mengekang hawa nafsu kita. Mungkin kita pengennya marah, pengennya berantem, pengennya melampiaskan emosi. Ya, sabar berarti kita harus mengerem hawa nafsu kita. Ya, nah, ini butuh kesabaran nih. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dalam rumah tangga seringkali kita dihadapkan apa?
ujian dan cobaan. Diuji dengan ekonomi. Mungkin rezekinya seret, usahanya. Ya, kayak sekarang ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Ya, mungkin diuji dengan sakit. Mungkin kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita. Mungkin diuji belum punya anak. Mungkin diuji punya anak, anaknya bandel, bermasalah terus. Macam-macam ujian dalam kehidupan rumah tangga. Maka kuncinya harus apa? Sabar. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan resep kalau kita pengen hidup bahagia, manakala kita memiliki dua resep. Resep itu bernama syukur dan sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Indah urusan orang yang beriman itu. Kalau dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Dan itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan ujian, musibah, dia sabar. Dan itu baik baginya. Jadi selama kita punya dua resep ini, insya Allah hidup kita akan bahagia. Gak ada istilahnya apa? Galau, sumpah, stres, apalagi sampai bunuh diri. Gak ada dalam kamus orang-orang yang beriman. Ya, karena dia bisa menghadapi semua permasalahan dalam hidup ini dengan dua resep tadi. Kalau dia dapat nikmat, dihadapi dengan syukur. Kalau dia mendapatkan ujian, musibah, dihadapi dengan sabar. Masya Allah. Ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah, ya, kita akan melalui berbagai ujian dan cobaan. Ya, apapun, seberat apapun, ya, ujian kita akan bisa melaluinya dengan tenang. Yang keenam, di antara kunci rumah tangga samawah adalah berakhlak mulia. Ini penting ya. Akhlak yang mulia kita tahu sangat ditekankan di dalam agama Islam. Sampai-sampai Nabi SAW ketika beliau ditanya amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga, beliau menjawab taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya, menunjukkan betapa pentingnya akhlak. Islam bukan hanya cuma bahas hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja, salat, puasa, enggak. Tapi Islam juga membahas tentang hubungan antar sesama. Termasuk bagaimana kita berakhlak dengan keluarga kita. Justru ini yang sangat penting. Bahkan ini dijadikan patokan oleh Nabi SAW sebagai standar utama akhlak mulia. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya. Nabi nggak mengatakan sebaik-baik kalian yang paling baik sama tetangganya, yang paling baik sama temannya, yang paling baik sama masyarakatnya, enggak. Tapi sebaik-baik akhlak, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarga. Kenapa? Karena akhlak sama keluarga itu enggak bisa dimanipulasi. Kita kalau ketemu sama temen, ya mungkin sebentar doang gini bisa acting bentar. Tapi kalau sama keluarga, istri, anak, enggak bisa acting, capek. Baik, kita dengarkan dulu. Ya, mungkin kita sekarang nggak perlu naik onta ya kan, kayak dulu zaman dulu. Sekarang masya Allah ada mobil, ada sepeda motor. Ya, nggak harus kayak Nabi SAW. Tapi paling tidak yang kita ambil adalah bagaimana sisi apa? Romantisnya Rasulullah SAW. Beliau perhatian. Setidaknya antum bukakan pintu mobil loh untuk istri. Antum pakaikan helm untuknya, itu sudah masya Allah itu. Ya,
Dijamin. Kalau antum praktekkan habis ini, wah, nggak bisa tidur kayaknya. Ini kesurupan apa ini? Biasanya kagak gini. Ini keluar khodamnya ini kayaknya. Nah, jadi maksudnya adalah, Masya Allah, Rasulullah SAW itu sangat indah sekali. Bagaimana kita perlu belajar sabarnya Rasulullah SAW dalam menghadapi istrinya. Pernah Nabi SAW saat beliau dapat kiriman makanan dari salah satu istrinya, Zainab. Sedangkan Nabi SAW berada di rumahnya Aisyah. Marah Aisyah, cemburu dia. Emang saya nggak bisa masakin Nabi apa? Ya, ada istri Nabi yang lain apa? Ya, ngirimkan makanan, dibanting juga. Dan itu ada tamu. Rasulullah SAW lagi ada para sahabat Nabi yang lain. Itu mungkin kalau kita, ya Allah, mungkin ditampar istrinya. Malu-maluin aja, lagi ada tamu juga. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW, beliau sabar menghadapi istrinya. Ya, beliau kemudian mengatakan kepada para sahabat, ya, kulu gharat ummukum, makanlah. Ya, tolong maklumi, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Ya, Nabi nggak marahin Aisyah, nggak marahin juga si Zainab yang gara-gara kamu nih, enggak. Ya, bahkan Nabi SAW disebutkan di dalam hadis, beliaulah yang mengumpulkan serpihan, ya, piring yang dibanting oleh Aisyah tadi. Sabarnya Nabi SAW. Makanya kita perlu belajar bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana lembutnya Nabi SAW, sabarnya Nabi SAW menghadapi apa? Keluarganya, menghadapi istrinya. Kemudian yang paling penting juga, ayyul ikhwah, yang ketujuh, perbanyak doa. Sehebat apapun ilmu parenting kita tentang keluarga samawa, yakinlah, yang bisa memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, antum hebat dalam ilmu parenting keluarga samawa, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak memudahkan urusan kita, nggak jadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak berdoa kepada Allah. Banyak merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permasalahan dalam hidup kita karena Allah ingin dengar cerita hati kita. Allah ingin tahu tangisan kita supaya kita merasa butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau nggak dikasih permasalahan nih, merasa apa? Jumawa, sombong, seakan-akan kita nggak butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dikasih ujian, cobaan, baru seorang hamba baru merengek, ternyata dia lemah, rapuh. Dia butuh sandaran, dia butuh tempat untuk curhat semua permasalahannya. Innama asku bathi wa husni ilallah. Aku curhatkan semua permasalahanku dan kesedihanku kepada Allah SWT. Bukan curhatnya di media sosial, apalagi curhatnya kepada para netizen, enggak. Tapi curhatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Setelah kita memahami konsep-konsep keluarga samawa ini, ya, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Nah, sekarang kita masuk kepada dosa-dosa pasutri. Ya, dosa-dosa pasutri. Kalau tadi untuk diamalkan, kalau bab yang kedua ini untuk kita tinggalkan. Kita mengetahui bukan untuk kita terjang, tetapi sebagai kewaspadaan, sebagai peringatan, alarm bagi kita. Jangan sampai kita melakukannya. Ya, kita mengenal tauhid untuk kita amalkan. Kita mengenal syirik untuk kita tinggalkan. Kita mengenal sunnah untuk kita jalankan. Kita mengenal bid'ah untuk kewaspadaan. Ya, begitu seterusnya. Baik.
beberapa dosa yang dosa besar, karena dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan patokan dosa besar, ya, patokan dosa besar itu adalah setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia, hudud di dunia, atau ada ancamannya di akhirat. Ada hukumannya secara khusus di dunia, hudud. Misalkan kalau mencuri dipotong tangannya, kalau berzina dirajam, kalau membunuh di kisos. Itu namanya dosa besar, karena ada hududnya, ada hukuman khususnya. Atau ada ancamannya di akhirat. Diancam nggak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam dengan laknat, diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tandanya dosa besar. Ya, dosa besar. Baik. Dan dosa besar banyak ya. Saya sarankan kepada antum ingin tahu tentang dosa-dosa besar, baca buku yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya, itu sangat penting. Dan sudah ada syarahnya, Ustadz Firanda punya 3 jilid mensyarah buku Al-Kabair. Baik, dosa-dosa besar ini yang kita bahas, dosa-dosa besar antara pasutri saja. Yang pertama, istri yang tidak taat kepada suami. Istri yang tidak taat kepada suami. Ini termasuk dosa besar. Dalilnya Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis samai sahitan 'alaiha hatta yarda anha." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersumpah. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan ini masalah yang penting sekali untuk diperhatikan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, yakni untuk berhubungan badan. Lalu istri ya mengabaikannya, ogah, tanpa alasan yang syar'i tentunya. Kalau memang ada alasan, dia bisa menyampaikannya dengan baik. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang suami yang mengajak istrinya ke ranjang, yakni untuk berhubungan badan, kemudian istrinya menolaknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit akan murka kepadanya sampai sang suami tersebut ridha, yakni tidak marah lagi. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang istri itu harus taat kepada suami selama perintahnya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama perintah suami bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat nggak boleh ditaati. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Makanya para ulama mengatakan perintah suami kepada istri itu terbagi menjadi 3. Satu, perintah suami yang sesuai dengan syariat. Perintah suami nyuruh istrinya hal-hal yang sesuai syariat. Nyuruh sholat misalkan, wajib ditaati? Wajib. Nyuruh istrinya untuk mengenakan jilbab, wajib? Wajib. Suami nggak nyuruh aja wajib. Apalagi kalau suaminya nyuruh. Suami di situ hanya memperkuat perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini jelas insya Allah. Yang kedua, perintah suami yang bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat. Jadi kalau suami nyuruh istri, tapi perintahnya ini bertentangan dengan syariat. Misalkan nyuruh dia copot jilbabnya, udah nggak usah jilbaban udah, nanti disangkatnya teroris, ya, dibilang aliran aneh, udah nggak usah jilbab, misalkan.
Apalagi kalau bilang, udah nggak usah jilbab, nggak wajib kok jilbab. Nah, ya. Atau misalkan nyuruh, misalkan pakai alis palsu, misalkan. Karena nggak boleh pakai alis palsu, pakai berubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh. Atau mengajak berhubungan tatkala haid. Nah, ini nggak boleh untuk ditaati. Ya, karena ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT lebih utama daripada ketaatan kepada manusia. Yang ketiga, kalau perintah suami nggak ada perintahnya dalam agama, tapi juga nggak bertentangan dengan agama. Paham ya? Nggak ada perintahnya dalam agama, tapi juga dia nggak ada larangannya juga. Contoh, nyuruh bikinin kopi misalkan. Perintahnya nggak ada dalam syariat, tapi nggak ada larangannya juga. Minta pijetin misalkan. Nggak ada perintahnya, tapi juga nggak ada larangannya. Wajib ditaati apa tidak? Ibu-ibu wajib nggak? Kok nggak semangat gitu, setengah hati ini. Wajib apa tidak? Wajib. Nah, wajib. Jangan bilang, oh ini kan nggak ada perintahnya. Taat kepada suami itu patokannya selama bukan maksiat. Jadi patokannya selama bukan maksiat. Selama itu bukan maksiat, maka wajib ditaati. Nggak mesti harus ada dalilnya. Ya, nggak mesti harus ada dalilnya. Kenapa demikian? Karena semua ini, kenapa Nabi SAW mewajibkan seorang istri taat kepada suami, bahkan menjadikan seorang istri yang tidak taat kepada suami sebagai dosa besar yang diancam pelakunya dengan laknat dan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena hak terbesar bagi seorang istri adalah hak suami. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqah. Hak suami terhadap istri itu, andaikan suami punya luka berdarah dan bernanah, kemudian diisap oleh istrinya, istri belum memenuhi haknya suami. Bukan diisap beneran loh ya, jangan diisap beneran. Ini cuma gambaran saja betapa besarnya haknya seorang suami. Andai saja suami punya luka yang mengeluarkan nanah, darah, pasti istri akan jijik. Kalau suruh ngisap, pasti jijik. Tapi seandainya ada yang mau, itu belum memenuhi haknya seorang suami. Makanya para ulama mengatakan, diantaranya Syekhul Islam Taimiyah, mengatakan, seorang wanita itu, kalau dia belum nikah, maka hak manusia yang paling besar setelah Allah dan Rasulnya adalah hak orang tuanya. Tapi kalau dia sudah nikah, hak yang paling besar adalah hak suaminya. Ya, hak suaminya. Ini penting difahami oleh para akhwat, para ummahat, sehingga kalau berbenturan nanti antara perintah orang tua dengan suami, maka yang didahulukan adalah suami. Tapi kalau bisa dua-duanya digabung, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bisa digabung, maka dahulukan suami, karena hak suami lebih besar. Ya, sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, ya, andaikan aku boleh menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, yakni sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami. Sehingga ketika istri tidak taat kepada perintah suami yang bukan maksiat, ini termasuk dosa besar. Oleh karenanya para akhwat, para ummahat, para istri yang salihah, insyaallah ya, berusahalah untuk mencari surga lewat ketaatan anti kepada suami.
Karena suamimu adalah surgamu dan neraka. Ini sabda Nabi ini. Nabi pernah berpesan kepada seorang wanita di zaman beliau, ya, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suamimu, karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. yakni kalau kamu berbuat baik kepada suamimu, kau akan mendapatkan surga. Tapi kalau kamu ya nggak taat kepada suamimu, ya, maka itu akan menjadikan engkau masuk neraka, waliyadzubillah. Ya, maka berusaha untuk apa? Bagaimana memuliakan suami, taat kepada suami, ya, dan itu akan menjadi pintu surga bagi seorang istri. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Jika seorang wanita sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, taat sama suaminya, menjaga farjinya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kau suka. Yang kedua, di antara dosa pasutri juga adalah tidak bersyukur kebaikan pasangan. Suami tidak mensyukuri kebaikan istri. Istri tidak mensyukuri kebaikan suami. Ini termasuk dosa besar. Nabi SAW mengatakan, la yashkuru wa man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah SWT orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan secara khusus Nabi SAW mengatakan, la yanzurullah ila imra'atin la taskuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak melihat dengan pandangan cinta dan sayang kepada seorang wanita yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya, padahal dia sangat butuh kepada suaminya. Yani seorang istri itu sangat butuh kepada suaminya, tapi ketika dia tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya, maka ini apa? Kata Nabi SAW, Allah tidak melihatnya kelak di akhirat, yakni dengan pandangan cinta, dengan pandangan sayang. Maka ini penting diperhatikan, terutama bagi para akhwat, para ummahat. Kenapa saya katakan lebih ditekankan kepada para akhwat? Karena ini adalah dosa yang paling banyak memasukkan wanita ke neraka. Disebutkan oleh Nabi SAW, uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Faida aksaru ahliha minan nisa, ternyata saya lihat penduduk neraka paling banyak itu adalah wanita. Terus ada wanita tanya, kenapa wahai Rasul, kok wanita yang paling banyak masuk neraka? Kata Nabi, li'anna kunna tuksirna syaka wa takfurna al-ashir. Karena kalian sering ngeluh, kurang ini, kurang itu, kurang terus. Kemudian wa takfurna al-ashir, kalian sering kufur terhadap kebaikan suami. Suami sudah montang-manting, udah banting tulang, sampai remuk semuanya tulangnya, ya. Kemudian suami istrinya dengan gampangnya mengatakan, kamu nggak sayang, kamu nggak perhatian sama saya, kamu nggak pernah ngasih apa kado sama saya, nggak romantis sama saya. Ini hati-hati kalimat-kalimat yang menunjukkan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, pun demikian seorang suami, supaya adil. Nanti jangan sampai akhwat, wah ini nyindir kita terus nih. Ya. Seorang suami juga demikian. Ya, jangan sampai kita kufur terhadap kebaikan apa? Istri. Istri banyak kebaikannya. Ya, banyak kebaikannya. Mohon maaf ini para ikhwan, kita ini sering, Masya Allah, kalau orang lain berbuat baik sama kita, kita Masya Allah terima kasih. Bahkan di warung kopi pun kalau ada disuguhkan, Masya Allah, makasih. Tapi pernahkah kita berterima kasih kepada istri kita? Masya Allah, jazakallah khair. Ya, makasih lo dimasakin enak banget. Ya, Masya Allah. Ya, jarang kita mengatakan itu. Terima kasih telah merawat anak. Terima kasih telah nyiapkan
kebutuhan-kebutuhan suami, dan lain sebagainya. Sering-seringlah berterima kasih. Karena itu termasuk bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Dan itu juga menjadikan pasangan kita kemudian apa? Semakin cinta. Karena dia merasa diapresiasi, dihargai. Ya, apalagi wanita. Wanita butuh validasi. Ya, sering kali dia butuh support. Ya, dia butuh dukungan. Nah, yang ketiga, di antara dosa suami istri adalah tidak menafkahi keluarga. Oh, ini lebih ke suami ya kalau sekarang. Yang ketiga ini lebih ke suami, tidak menafkahi keluarga. Karena menafkahi keluarga itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. 0% istri itu mencari nafkah. Tidak ada kewajiban. Yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Bukan berarti nggak boleh ya, kalau membantu boleh saja. Tapi kewajiban tidak. Kewajiban Allah berikan di pundak suami. Oleh karenanya berdosa kalau suami tidak menafkahi istri. Berdosa kalau laki-laki pengacara, pengangguran banyak gaya, ya banyak acara, luntang-lantung nggak jelas, haram. Apalagi menelantarkan, ya lari dari tanggung jawab, haram. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan tanggung jawabnya. Ya, orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ini penting diperhatikan terutama untuk para suami, ya, hendaknya bagi kita untuk melaksanakan tugas ini dan hadirkan ketika kita bekerja mencari nafkah, ini ibadah. Ini pahala bagi kita. Tabungan untuk akhirat kita. Jangan cuma sekedar kerja saja. Kalau kerja cuma sekedar kerja, apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir juga bekerja. Tapi pembeda utamanya adalah masalah niat. Kalau mereka bekerja hanya untuk mengumpulkan harta, kita bekerja untuk ibadah. Bahkan kata Nabi, sebaik-baik nafkah adalah nafkah yang kau berikan kepada keluargamu. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, jihad. 1 dinar yang kamu pakai untuk memerdekakan budak. 1 dinar yang kamu pakai untuk membantu para fakir miskin. 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Yang paling utama dari semua itu kata Nabi, yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Ini ya penting untuk kita hadirkan. Jangan cuma sekedar kerja dan kerja, tapi bagaimana kerja kita bernilai ibadah, berpahala. Baik. Kemudian di antara dosa besar suami istri juga, yang keempat adalah tidak adil kepada istri-istrinya. Ini kalau istrinya lebih dari 1 ya. Atau ada enggak yang istrinya lebih dari 1? Ada enggak? Kalau ada saya kasih hadiah. Enggak ada? Enggak ada yang ngaku. Bahaya ini kalau enggak ada yang ngaku. Nanti ketahuan ya. Baik. Nah, ini termasuk dosa besar. Kalau dia tidak adil dengan istri-istrinya. Nabi SAW mengatakan, "Man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu mail." Siapa yang memiliki 2 istri atau lebih, ya, lalu dia condong kepada salah satunya, yakni pilih kasih, ya, pilih kasih kepada salah satunya, maka besok pada hari kiamat kata Nabi SAW, dia akan datang dalam keadaan apa? Miring. Miring dia. Kayak di dunia dia miring, pilih kasih, belat seberang, begitu juga nanti di akhirat. Jadi nanti kalau di akhirat ketemu orang yang miring, wah ini berarti dulu poligami nggak adil ini. Ya.
Nah, makanya nggak gampang untuk berpoligami itu. Saya dulu pas daurah sama Ustadz Syafiq, ada satu kalimat bagus dari beliau, ya, yaitu untuk mendapatkan madu harus siap digigit tawon. Ya, kalau ingin untuk mendapatkan madu harus siap digigit tawon, disengat tawon. Ya, artinya nggak gampang. Satu aja kadang sudah pusing, apalagi kalau semakin banyak ya tanggung jawabnya. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya poligami itu walaupun secara agama diperbolehkan, tapi dia ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, 1 maksimal 4, nggak boleh lebih. Jadi kalau lebih dari 4, nah itu sudah bukan ta'adud lagi, itu haram. Yang kedua harus mampu adil. Harus mampu adil dalam nafkah, dalam mabit, ya, bermalam harus adil, nggak boleh pilih kasih, terancam dengan hadis tadi. Yang ketiga harus mampu menafkahi, ya, harus mampu menafkahi. Kalau dia nggak mampu menafkahi berarti tidak memenuhi syarat. Ya, kemudian yang keempat tidak boleh ta'adudnya itu dengan yang haram dikumpulkan. Misalkan adik sama kakaknya, itu nggak boleh. Adik sama bibinya, ya, itu dilarang. La yujma bainal mar'ati wa ukhtiha wa baina ammatiha. Tidak boleh digabung antara seorang istri dengan saudarinya atau dengan bibinya. Ya, karena sifat wanita itu pencemburu. Ya, nanti malah tengkar antara satu dengan yang lainnya. Baik. Yang kelima, di antara dosa besar suami istri adalah tidak menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dia sudah punya suami, dia sudah punya istri, tapi tidak menjaga kehormatannya. Dia masih, naudzubillah, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu zina, entah itu LGBT, entah itu onani, entah itu memandang hal-hal yang haram. Apalagi zaman sekarang ya, di YouTube, di video-video, gambar-gambar. Naudzubillah. Ini termasuk dosa besar. Hendaknya bagi kita semuanya untuk menjaga pandangan dan menjaga farji. Fassalihatu qanitatun khafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Allah berfirman tentang wanita-wanita yang salihah dalam surat An-Nisa. Wanita yang salihah itu apa? Qanitat, taat sama Allah, rajin ibadah. Kemudian hafidhatun lil ghaib. Dia menjaga farjinya, terutama ketika ditinggal oleh suaminya. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi, salah satun la tas'alu anhum. 3 golongan yang nggak usah kamu tanyakan tentang betapa besar dosa mereka. Salah satunya imra'atun ghaba anha zawjuha, seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya bekerja, mencari nafkah, ya, tetapi dia mengkhianati suaminya. Ini penting terutama zaman sekarang, di mana pintu-pintu maksiat, pintu-pintu perzinaan dibuka lebar, mudah. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita, bahkan yang udah ngaji sekalipun, sudah dikaruniai oleh Allah rumah tangga, sudah punya istri, sudah punya suami, bahkan sudah punya anak, tapi kemudian dia berkhianat, ya, atau bahasa kita apa? Selingkuh. Dan kalau sudah seperti ini, hancur rumah tangga. Seorang ulama pernah mengatakan, 3 dosa, jika 3 dosa ini terjadi dalam suatu keluarga, maka akan dicabut keberkahan rumah tangganya. 1, khianat. 2, zina. 3, pemborosan. Perzinaan, pengkhianatan, dan pemborosan. Kalau salah satu dari 3 hal ini terjadi dalam rumah tangga,
maka akan dicabut keberkahan rumah tangga, hancur rumah tangganya. Lihat betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara apa? Zina, selingkuh. Makanya semua pintu yang mengarah kepada perzinaan harus dijauhi, harus ditutup rapat-rapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina. Dekati aja nggak boleh. Allah nggak mengatakan jangan berzina. Tapi apa kata Allah? Jangan mendekati. Deket-deket aja nggak boleh. Ya, artinya semua sarana yang mengantarkan kepada perzinaan harus ditinggalkan. Ya, teman-teman yang ngompori untuk berkhianat, berselingkuh dan sebagainya, tinggalkan. Ya, tempat-tempat, alat-alat yang mengajak kita untuk menjurus kepada kemaksiatan, tinggalkan. Hijrah, ya, kepada Allah SWT, hijrah menuju ketaatan kepada Allah SWT. Ini penting, karena pada zaman kita sekarang ini pintu-pintu ini apa? Sangat dimudahkan. Bukan berarti Allah mengizinkan, tapi Allah sedang menguji keimanan kita, menguji rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting sekali. Ya, maka hindari kalau sudah tergoda oleh setan. Ya, apalagi mungkin dia punya masa lalu, apa istilahnya? CLBK. Cinta lama belum kelar. Nah, ya. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama hancurkan keluarga, bubarkan keluarga. Berujung seperti itu. Makanya segala hal yang menjurus kepada ya dosa harus ditutup rapat-rapat. Kemudian yang keberapa ini? Yang keenam, gegabah minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Ini termasuk dosa besar. Nabi pernah mengatakan, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Seorang istri yang minta suaminya untuk cerai tanpa alasan yang syar'i. Kalau ada alasan yang syar'i, boleh. Suaminya misalkan kecanduan narkoba, misalkan suaminya selingkuh, apalagi murtad misalkan, itu boleh, ada uzur. Atau sering KDRT misalkan, itu uzur. Tapi ini maksudnya tanpa alasan yang syar'i. Apa ancamannya? Haramun 'alaiha raihatul jannah. Haram baginya mencium aroma surga. Bahkan disebutkan di dalam hadis, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang gampang minta cerai itu adalah wanita-wanita yang munafik. Kenapa? Sejatinya dia butuh sama suaminya. Ya, tetapi karena egois, karena gegabah, amarah, sehingga minta apa? Cerai. Pokoknya pulangkan saya ke orang tua. Ya. Jika kamu jantan ceraikan saya. GPL. Nggak pakai lama udah. Sekarang juga. Ya. Padahal kalau diceraikan nangis juga. Dan saya ingatkan untuk para ikhwan terutama, ketika istri sudah sampai meminta cerai, hendaknya bagi kita untuk tidak gegabah. Hendaknya bagi kita untuk meredam emosi. Ta'awud. Ini ujian bagi kita. Laisa syadidu bisur'a, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, kata Nabi. Orang yang kuat itu bukan pegulat, bukan petinju, ya, tapi yang kuat adalah yang bisa menahan emosinya. Ya, nah, biasanya permintaan cerai itu akibat apa? Tengkar. Kadang-kadang hanya masalah sepele, tengkar, terus minta cerai.
yang berujung kemudian penyesalan. Ya, habis cerai, jatuhkan talak, baru kemudian apa? Nyesel, nanya ustadz sana, nanya ustadz sini, siapa tahu cerainya nggak jatuh. Ya, nah oleh karenanya salah satu hal penting tadi yang sudah kita sampaikan, harus banyak-banyak apa? Sabar. Ya, lelaki dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, bukan kemudian kita berbuat semena-mena, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, dia lebih sabar, lebih berpikir panjang. Ya, oleh karenanya seorang suami harus tadi apa? Ya, banyak sabar, tidak gegabah. Terutama ketika istri menuntut apa? Ya, cerai. Ya, jangan terprovokasi istilahnya. Berikutnya, ayyuhal ikhwah, ini penting untuk suami istri, termasuk dosa besar juga, membongkar rahasia aib pasangan. Ini penting. Karena setiap kita pasti punya kekurangan, kita punya aib, kita banyak salah, banyak dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya, banyak dosanya. Jangan sampai kemudian kesalahan dan aib pasangan kita kemudian malah kita bongkar kemana-mana. Ya, rahasia tidak boleh untuk kemudian kita buka, karena rahasia itu adalah amanat. Nabi SAW mengatakan, idza haddasa ar-rajulu ar-rajula summal tafata fahiya amanah. Kalau ada orang cerita sama orang lain kemudian dia noleh ke kanan ke kiri, itu aja amanah. Paham ya maksudnya hadis ini? Ada orang misalkan berbicara empat mata, dia noleh kanan, noleh kiri, tandanya apa? Dia nggak pingin orang lain nguping, denger. Itu aja kata Nabi, itu adalah amanat. Yang namanya, karena rahasia. Yang namanya rahasia apa? Harus dijaga. Begitu juga aib, kekurangan pasangan kita, itu adalah sebuah rahasia. Jangan kemudian dibongkar, ya, bikin status, ya, cerita ke teman-temannya, cerita ke orang lain, apalagi sampai dibaca oleh semua kalangan. Jangan. Terutama rahasia yang berkaitan dengan ranjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan, inna min syarrin nasi inda Allah yaumal qiyamah rajulun yufdim lah ila imraatihi wa tufdi ilaihi summa yansuru sirrah. Termasuk sejelek-jelek manusia seorang suami istri yang berhubungan badan, kemudian dia apa? Ya, bongkar rahasianya, dia sebarkan kepada orang lain, cerita-cerita. Ini nggak boleh, hindari. Ya, suami cerita kepada temannya tentang masalah ranjang, istri juga demikian, ingin cerita ya dengan temannya. Karena zaman sekarang ini susah jaga rahasia, susah. Seringkali kita meremehkan. Ini khusus loh buat kamu aja. Ini khusus. Jangan ceritakan sama yang lain. Khusus untuk antum aja. Khususon udah. Nanti dia cerita sama orang lain, begitu juga. Khususon ini buat antum aja. Khususon akhirnya nggak jadi khususon, udah. Nyebar semuanya. Apalagi kalau sudah masuk di WA, di grup, udah. Zaman sekarang jaga rahasia itu apa? Susah banget. Maka usahakan ya konflik rumah tangga, ya rahasia, kekurangan, aib pasangan kita jaga betul. Kemudian di antara dosa juga, dosa besar adalah, ini tadi sudah kita sampaikan tapi kita lebih tekankan lagi, yaitu menolak ajakan suami dalam urusan ranjang. Jadi kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan tapi dia menolaknya tanpa alasan yang syar'i. Rambutku 2 bulan setelah dicat tetap charge, tetap healthy, glowy, bouncy. This is my hero Pantene Miracle Supplement Conditioner. This is my after
Care Secret. Maka ini termasuk dosa besar. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya. Kenapa ini dijadikan sebagai dosa besar? Satu, ini adalah maksiat kepada Allah SWT karena nggak taat kepada suami. Padahal Allah memerintahkan kepada istri untuk taat kepada suami. Dua, zalim kepada suami. Karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk bersenang-senang dengan yang diizinkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, meretakkan hubungan rumah tangga. Karena biasanya suami kalau dia mohon maaf, kalau dia istilahnya cintanya ditolak, ngambek gitu. Ya, tantrum. Tantrum gak jelas. Ya. Karena itu kebutuhan terutama bagi suami. Karena laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat yang lebih tinggi daripada wanita. Itulah kenapa dalam Islam seorang laki-laki diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikah lebih dari satu. Bahkan jatahnya berapa? 4. Ya. Karena secara syahwat laki-laki lebih tinggi. Secara syahwat, secara umum. Kemudian yang keempat adalah ini yang paling berbahaya. Kalau seorang suami tadi ditolak cintanya, ya, tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka akan menjerumuskannya kepada dosa. Baik dosa zina, baik dosa LGBT, baik dosa onani. Ya. Padahal tujuan pernikahan itu adalah untuk menjaga farji dari hal-hal yang haram. Iya, kalau imannya kuat masih mending. Nah, kalau imannya nggak kuat, apalagi seperti kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Di luar sana banyak godaan. Ya, banyak kaum laki-laki terjerumus dalam perzinaan, perselingkuhan. Salah satu faktornya karena dia tidak mendapatkan kebutuhan di istrinya. Maka ini penting diperhatikan supaya terjaga rumah tangga kita, ya, supaya terjaga. Baik. Kemudian berapa ini ya? 9. Yang ke-9 yaitu menggauli istri saat haid. Menggauli istri saat haid. Dan menggauli istri di duburnya, ini nggak boleh. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, aw ata imra'atan haidan, aw ata imra'atan fi duburiha, faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal, ya, nah ini banyak ini ya, peramal-peramal, mbah dukun, nggak boleh kita percaya. Meramal nanti 2025 akan begini. Nah, ini banyak di media sosial ya, peramal-peramal. Kemudian siapa yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid, ini hubungan badan, jima, atau mendatangi istrinya di duburnya, maka berarti dia telah berlepas diri dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk dosa besar, yaitu satu, percaya sama ramalan-ramalan, ramalan kiamat, ramalan ini, nggak boleh. Yang kedua, yaitu mendatangi istri tatkala kondisi haid. Yas'alunaka anil mahid kul huwa adam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ya, katakanlah darah haid itu kotor. Maka jauhilah wanita saat haid. Yang dimaksud jauhilah wanita saat haid maksudnya adalah jangan melakukan hubungan badan. Jangan melakukan hubungan badan. Tapi selain dari hubungan badan, silahkan makan bareng, bahkan tidur satu selimut, boleh. Nabi SAW dulu melakukan hal itu dengan istri-istrinya, walaupun dalam kondisi haid. Bahkan pernah disebutkan oleh Aisyah,
Ketika haid, Nabi SAW pernah baca Quran di pangkuannya Aisyah, bersandar ke pangkuannya Aisyah. Pernah Nabi SAW makan bareng sama Aisyah, malah Nabi makan dan minum di bekas mulutnya Aisyah. Ya, misalkan Aisyah minum ya di tempat gelasnya ini, nanti Rasulullah SAW ya meminum di tempat bekas Aisyah. Kalau kita kan kadang-kadang, cici bekas kamu kasihin saya. Rasulullah SAW enggak, malah sengaja mencari bekas mulutnya Aisyah. Menunjukkan apa? Bahwa seorang suami tidak masalah, ya dekat dengan istrinya tatkala kondisi apa? Haid. Selama tadi yang dilarang itu cuma apa? Hubungan badan. Ya, hubungan badan. Selain daripada itu tidak mengapa. Makanya ketika sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya? Isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan semuanya. Boleh. Kecuali hubungan badan saja. Hubungan badan. Selain daripada itu boleh. Demikian juga yang dilarang tadi apa? Melakukan hubungan badan di duburnya. Ini nggak boleh. Ini anal seks ini haram karena dubur bukan tempat anak. Itu tempat kotoran. Ya, secara kesehatan juga ilmu kedokteran menyingkat bahwasanya berhubungan badan pada saat haid dan juga di dubur ini membahayakan secara riset kedokteran. Maka Masya Allah ya, syariat Islam itu jauh sebelum para dokter menemukan, Islam jauh-jauh hari sudah melarang. Makanya pernah diceritakan ada seorang dokter melakukan penelitian tentang hal ini, lalu dia sampaikan di seminar bahwa dia telah menelitinya beberapa tahun. Dia bangga dengan penelitiannya. Lalu ada seorang dokter muslim mengatakan, sebelum Anda menemukannya bertahun-tahun, jauh-jauh hari di agama kami udah melarang itu. Ya, kau melakukan penelitian bertahun-tahun ini dalam agama kami sebelum engkau menemukan penemuan ini sudah dilarang oleh agama kami dalam Al-Quran. Yang terakhir, di antara dosa besar pasutri adalah menyakiti pasangan. Menyakiti pasangan. Baik menyakitinya secara fisik, KDRT, ya, kasar, atau menyakitinya dengan ucapan, kata-kata yang pedas, nyelekit kata orang Jawa. Oh ya, nyelekit ya. Ya, kalimatnya apa? Tajam, pedas, menyakitkan. Ini juga nggak boleh. Ya, termasuk dosa besar. Nabi SAW pernah mengatakan untuk para suami, la tadribil wajah, wala tuqabbih. Jangan kamu mukul bagian wajah. Hanya walaupun seorang suami itu boleh untuk mukul istrinya, tapi ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya nggak boleh mukul di area wajah, nampar istri nggak boleh. Ya, karena wajah ini area yang sensitif dan nggak boleh berlebihan. Dipukul sampai patah tulang misalnya, dipukul sampai muntah darah nggak boleh. Ya. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Dasar tolol, dasar goblok misalkan, nggak boleh. Hati-hati dengan kalimat. Ya, bisa jadi satu kata bisa menyebabkan huru-hara. Ini sekarang gara-gara pejabat yang mengeluarkan kata-kata kasar, ya, rakyat tersulut demo. Ya kan? Gara-gara pejabat bilang tolol, tersulut, emosi, demo. Ya, makanya benar kata Nabi SAW, aksaru khataya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Ya, maka hati-hati dengan dosa lisan ini. Termasuk yaitu apa? Dalam suami istri. Jangan sampai kita suka menghina, mencela pasangan kita. Ya, segala hal yang menyakiti itu nggak boleh. La dharara wala dhirar. Termasuk juga seorang istri.
nggak boleh menyakiti apa? Suaminya, mungkit-mungkit kebaikannya, ya, nggak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tu'dhi imra'atun zawjuha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil khuril in la tu'dhihi qatalakillah. Kalau seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari surga akan mengatakan, jangan menyakiti dia, karena dia cuman ya pasanganmu sementara. Bentar lagi dia akan beralih kepadaku. Ya. Oleh karenanya seorang istri harus berusaha menyenangkan, membahagiakan suaminya. Nabi bersabda, sebaik-baik wanita adalah ketika Nabi ditanya, ayyun nisa'i khair, wanita yang paling baik itu bagaimana wahai Rasul? Salah satunya apa? Allati tasurruka idza nadharta ilaiha, yang menyenangkan tatkala kamu melihatnya. Menyenangkan itu dari sisi penampilan, demikian juga dari sisi akhlak, ramah, senyum. Makanya seorang istri harus berupaya untuk membahagiakan, menyenangkan suaminya, terutama dengan dua hal. Ini kalau ingin menjadi wanita yang terbaik, membahagiakan suami minimal dengan dua hal. Satu, yaitu ya tidak membanding-bandingkan dengan lelaki yang lain. Wah, tetangga itu suami saya yang tetangga, masya Allah dia romantis banget sama istrinya. Oh, dia belikan istrinya gini gitu. Ya, jangan suka apa? Membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain. Apalagi jika dibandingkan dengan wah, artis Korea misalkan. Wah, ini repot ini kalau dibandingkan sama artis Korea. Ya, akhirnya nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beda jauh gitu ya, ya antara langit dan bumi. Tapi yang kedua yaitu apa? Ya, memandang suaminya yang terbaik. Dia menganggap suaminya adalah yang terbaik. Lihat Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia, yaitu Abu Salamah meninggal dunia, dia mengatakan apa? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena Nabi mengajarkan kalau kena musibah apa? Bacalah Allahumma ajurni fi musibati. Nanti kalau dia membaca doa itu, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dia mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Padahal ada yang lebih baik dari Abu Salamah atau tidak? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Rasulullah SAW. Tapi dia mengatakan, nggak ada yang lebih baik daripada suami saya, yaitu Abu Salamah. Dia mengatakan suaminya lah yang paling baik. Dan subhanallah, karena keberkahan dia mengikuti sunnah Nabi, membaca doa tersebut, akhirnya Allah ganti dengan Rasulullah SAW. Tapi maksudnya di situ, bagaimana lihat Ummu Salamah mengatakan apa? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia menganggap suaminya lah yang paling baik. Jadi pandang suami kita adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, jangan suka banding-bandingkan dengan yang lainnya. Ini penting, ya, karena suami juga biasanya nggak mau dibanding-bandingkan, istri juga nggak mau dibanding-bandingkan. Termasuk untuk para ikhwan, anak ingatkan, jangan suka banding-bandingkan. Ya, jangan banding-bandingkan. Dibandingkan dengan istrinya tetangga, istrinya teman, istri ini, istrinya itu, jangan. Ya, membanding-bandingkan yang tidak tepat ini seringkali menimbulkan apa? Kemarahan, kericuhan, ya, dan konflik dalam rumah tangga. Baik. Saya kira itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas tentang dosa-dosa pasutri. Dan sebelumnya tadi sudah kita sampaikan tentang konsep ya kunci-kunci rumah tangga samawa. Ya, satu bagian harus kita lakukan dan
bagian yang kedua hendaknya kita tinggalkan. Ya, yang demikian insyaallah taala selesai sudah pembahasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah wa rahmah. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin.